Sejumlah tenaga kesehatan di Kudus ini juga sempat merasakan menjadi pasien COVID-19. Kini, mereka sudah pulih dan kembali melayani masyarakat. Sebagian besar tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dilaporkan tidak bergejala, dan lainnya hanya bergejala ringan. Bahkan 90% dari mereka kini telah kembali sehat. Kesembuhan para nakes ini tak lepas dari peran vaksin yang mereka dapatkan di periode Januari hingga Maret lalu. Yang jelas efektivitas vaksin itu ya sangat efektif karena di atas 90% ya efektivitasnya ya, karena teman-teman yang sudah divaksin ini pada saat terpapar itu tingkat kesembuhannya itu di atas 90%. Ya. Tidak sampai menuju ke tingkat keparahan ya. Terbukti dari teman-teman kita itu rata-rata tanpa gejala dan ada sebagian yang hanya bergejala ringan yang sudah divaksin ini. Pada 12 Januari 2021 lalu, 308 nakes terkonfirmasi positif COVID. 277 tenaga kesehatan dalam perawatan isolasi mandiri dan 193 lainnya sudah dinyatakan sembuh. Tim Liputan Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Lebih jelas lagi soal 90% tenaga kesehatan yang sembuh dari COVID-19 setelah divaksin, kita tanyakan langsung ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Badai Ismoyo. Selamat petang, Pak Badai. Selamat petang. Pak Badai, 90% nakes sembuh dari COVID-19 setelah divaksin. Laporan dari para nakes ini selama terpapar COVID-19 seperti apa, Pak Badai? Ya, kita itu di Kudus mempunyai sebanyak 7.421 nakes. Kemudian nakes yang terkonfirm itu 10%, 743. Terus sampai dengan pelaporan yang terakhir 90% itu sudah dapat beraktivitas kembali karena telah lepas isolasi, dan yang sudah dirawat hanya 19 orang yang dirawat dengan gejala ringan sedang itu 19 orang itu sudah dinyatakan sembuh gitu. Ini ya memang akibat daripada efektivitas dari, karena Tenkes ini kan yang priority, yang pertama kali mendapatkan vaksin ya. Jadi dari 741 ini sudah 93% sudah mendapatkan dosis vaksin 1 dan 2 selesai gitu. Laporannya dari sekitar ada 740 lebih nakes yang sempat terpapar COVID-19, mereka sudah divaksin. Laporannya selama masih positif, apakah menderita gejala tertentu atau tidak bergejala, Pak Badai? Yang dirawat itu hanya 19 orang dari 10% ini, atau 2,5% itu dirawat dan sudah selesai. Kemudian selebihnya 700 lebih ya dari yang terkonfirm ini dengan OTG ya, tanpa gejala, hanya menjalani isolasi, dan pada umumnya 90% telah selesai mengalami masa isolasi tersebut dengan tanpa gejala tersebut. Anda menyebut ini tidak lepas dari peran vaksinasi yang dijalani atau didapat oleh para nakes pada sekitar bulan awal tahun begitu ya, Pak Badai? Ya, jadi vaksin pertama kali dilepas itu kan pada bulan Januari ya, tahun 2021 itu. Kemudian untuk target kita di Kabupaten Kudus terhadap nakes ini yang sebanyak 7.421 itu sudah kita selesai ya, kita lakukan selesai di tahapan yang pertama pada waktu itu. Kemudian terjadi ledakan kasus baru. Ya, selama mulai tanggal 19 Mei ya, itu terjadi sebuah lonjakan sampai dengan tanggal 19 Juni lalu kemarin itu kasus baru ya yang terkonfirm itu sampai mencapai angka 5.772, jadi hampir sama dengan ya dengan kasus selama 1 tahun. Itu yang terjadi di Kudus. Kemudian kami juga bisa katakan ada angka kematian di sebelumnya, di tahun sebelumnya sampai dengan 18 Mei itu sampai 546. Kemudian di dalam periode 1 tahun itu terjadi 1 bulan 19 Mei sampai dengan 19
Juni lalu itu 80%. Ya, dalam 1 bulan itu bisa sampai 80%, artinya di angka 440. Kemudian pada angka kematian tersebut, jelas bahwasannya yang meninggal dunia itu hampir seluruhnya tidak terjangkau vaksin. Oke. Ya, itu posisi yang menunjukkan bahwasannya tenaga kesehatan yang telah dilakukan vaksin kemudian terkonfirm hanya 10%, ya, dengan tanpa gejala, yang sampai 97% tanpa gejala, yang 2,5% dengan gejala ringan atau sedang kemudian dirawat. Kemudian juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang sangat signifikan, ya. Itu semua itu menggambarkan bahwasannya betapa efektifnya vaksin, ya, betapa manfaatnya vaksin di dalam hal ini, karena terbukti dari 10 case kita yang sudah divaksin, yang terkonfirm cuma 10%, itu pun dengan gejala ringan dan kemudian sudah mendekati kesembuhan yang hampir selesai. Itu yang terjadi. Sementara waktu angka kematian yang terjadi betul-betul yang belum terjangkau oleh vaksin. Nah, itu yang terjadi begitu. Pak Badai, belajar dari kasus ini gitu ya, kasus nakes yang sudah divaksin tidak ada gejala, hanya ada sedikit nakes yang bergejala ringan, sementara angka kematian ini menunjukkan bahwa mereka yang belum divaksin. Apakah Anda saat ini mengajukan penyuntikan vaksin dipercepat di area Kudus untuk menurunkan angka corona di Kudus? Oh iya, tentu ya. Untuk vaksin ini sesuai dengan kebutuhannya, memang kita melakukan vaksin massal, ya, vaksin massal yang dilakukan secara terus-menerus, dan kita pada saat sekarang itu sudah sampai di angka sekitar 78.000 dosis, ya. Itu sudah kita lakukan, dan kemudian kita juga sudah mengajukan lagi ke provinsi untuk mendapatkan tambahan vaksin, dan kemudian juga melakukan perluasan terhadap kegiatan vaksin di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia 18 tahun ke atas kita gerakan secara massal. Gitu. Pak Badai, ini sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kudus yang luar biasa hingga nakes pun juga ikut tertular COVID-19. Saat ini kondisinya apakah nakes di sana sudah kembali bisa melayani dan sudah tidak kekurangan nakes? Seperti apa kondisinya di sana? Ya, sebagian besar sudah kembali. Saya sendiri juga termasuk yang terkonfirm pada waktu itu, ya, dan sudah mulai di minggu yang lalu itu sudah beraktivitas kembali untuk ya berperang kembali lah, ya, dengan kasus yang ada di Kudus ini. Artinya sekarang jumlah nakes sudah tidak berkurang gitu ya, tidak kurang nakes di sana untuk menangani COVID-19 ya Pak Badai? Ya, kekurangan pasti tetap, karena sebelum COVID pun sesungguhnya nakes itu memang ya kurang gitu Bu, ya. Kurang ya kalau berbanding dengan jumlah penduduk yang kita layani, ya. Masih kurang. Baik. Terima kasih Pak Badai Ismoyo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.